Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita akan segera memulaikan ibadah kita saat sore malam hari ini. Satu-satunya yang kau andalkan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan pribadi yang setia, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kita andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dia satu-satunya yang bisa kita percayai, Dia yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Tuhan pemulihku. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang terima kasih ya Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Yang akan berperang bagi kami di saat kami berserah dan berseru hanya kepada. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ini adalah hidup bukan karena melihat, bukan karena perasaan kami yang bisa kami andalkan. Tapi kami percaya bahwa hidup kami ini oleh karena percaya kepada Tuhan saja. Maka kami dapat bertahan menghadapi segala keadaan. Dapat bertahan menghadapi segala situasi. Menghadapi berbagai pergumulan. Berbagai hal yang ingin menjatuhkan kami. Tidak ada kekuatan kami untuk bertahan ya Tuhan. Tapi kami andalkan Engkau untuk menolong kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Peganglah tangan kami. Sehingga kami ketika kami dalam kelemahan kami tidak sampai tergeletak. Tapi kami boleh tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Lawat kami lewat firman dan Roh Kudus-Mu yang menjadi kekuatan kami. Tutup bungkus kami dalam ibadah di tempat ini. Segala yang jahat, kuasa kegelapan maut, sakit penyakit yang mengganggu hidup kami semua. Roh najis, penguasa di udara, bahkan niat-niat orang yang mau berbuat jahat kepada kami. Kami panggil nama Tuhan berkuasa mematahkan, menghancurkan, menghalaukan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus berkuasa menyalut dan menutup bungkus kami semua dengan segenap kekuatan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu menarik saudara-saudari kami yang lain dalam perjalanan, dalam Kau bekerja di dalam hidup dan hati mereka semuanya. Kami mulaikan ibadah kami sore malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita duduk kembali semuanya. Puji Tuhan. Tuhan satu-satunya yang kita andalkan. Tuhan satu-satunya yang kita percaya di dalam menghadapi situasi sulit, menghadapi situasi yang tidak kita mampu hadapi. Ketika kita sudah dalam kelemahan, maka Tuhanlah yang bisa, dan satu-satunya yang kita percaya. Bahkan ketika kita merasa kita baik-baik, bukan hanya saat kita lemah saja, ya, ketika kita dalam keadaan kita merasa kita baik, kita sehat, kita kuat pun, tetap hanya Tuhan satu-satunya yang harus kita andalkan dalam menghadapi segala keadaan.
Tuhan menolong kita semua, sebab itu biarlah kita tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan kembali kali yang kedua. Kita sebab itu minta Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu. Biar kita tetap berjuang sampai akhir, sampai kita menerima mahkota kerajaan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku dan lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Biar Tuhan menyelidiki setiap hidup kita. Selidiki aku dan lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Masih kita kembali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Sekali lagi, mari kita berjuang sampai akhir. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya,
berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ada amin? Biar kita tetap setia sampai akhir. Kita memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk bisa bertahan. Itu dari firman dan Roh Kudus-Nya. Kita tidak bisa pergi mencari kekuatan di tempat lain. Sekalipun kita percaya kepada seorang manusia bisa diandalkan sekalipun dengan kekuatannya. Tapi kita tidak bisa mengharapkan mereka untuk terus menolong kita, membantu kita, memberikan kekuatan, bahkan dukungan moral sekalipun. Ketika dalam kelemahan kita, tidak seorang manusia yang bisa mengangkat kita dari duka cita, sekalipun mereka ada di sekitar kita. Sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan, memohonkan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk melalui hari-hari ini dalam pergumulan dan badai hidup yang sedang aku hadapi. Kita memerlukan Tuhan dalam perjalanan hidup kita semua. Mari kita bangkit berdiri semua. Pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan, amin, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bersemangat. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Mari kita angkat
tangan kita. Kami perlukan keajaiban. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari hati kita yang benar-benar. Aku perlu, saya perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Untuk terakhir kalinya, Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu tundukkan kepala kita semua. Kita akan masuk untuk mendengar firman. Ya Tuhan, terima kasih untuk perhatian-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami perlu Engkau untuk menuntun dan menopang kami. Terlebih saat ini ya Tuhan, di dalam kerinduan hati untuk mengalami keubahan, tidak seorang pun kami yang sanggup mengubah diri kami. Kami perlukan kekuatan dari Tuhan untuk hidup kami boleh mengalami keubahan. Kami sendiri sadar betapa menderita hidup di dalam tubuh daging. Dan kami sadari itu ya Tuhan. Itu kami perlukan Engkau untuk menolong kami dalam kami melangkah untuk membawa hidup ini menuju kepada kesempurnaannya. Tuhan, hamba berserah hanya kepada kehendak-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai segala sesuatunya di langit dan yang di bumi. Kepadamu kami menaruh pengharapan kami. Tuhan, tolong kami semua. Berbicaralah ya Tuhan lewat firman.
hamba-Mu siap mendengar suara. Kami siap mendengar suara. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap hati, kepada setiap kehidupan yang hadir sore hari ini. Kepada setiap yang datang berbicaralah ya Tuhan. Engkau tahu dan Engkau kenal kebutuhan mereka. Engkau tahu yang sedang mereka gumuli saat ini. Engkau tahu yang sedang mereka hadapi Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Pribadi-pribadi yang hadir Tuhan, berbicaralah. Dan sucikan kami lewat pedang firman-Mu. Membersihkan setiap hati kami. Sehingga terus kami diisi hanya oleh kebenaran-kebenaran-Mu saja. Tuntun dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga hamba berkata-kata sejalan dan seperti yang Engkau mau. Tuhan, hamba kecil dan hina. Bibir mulut lidah hamba-Mu pun terbatas. Berbicaralah terus di tengah-tengah kami. Dan berbelas kasihanlah ya Tuhan. Kami sambut kebesaran dan kebenaran firman-Mu sore malam hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita duduk kembali semua. Puji nama Tuhan dari tempat ini saya sampaikan kepada kita semua. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang sudah boleh kembali lagi hadir dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, ya betapa kita menikmati kasih Tuhan panjang hari bahkan sampai saat ini dalam rumah Tuhan. Kita yang boleh hadir, biarlah kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita semakin bertambah. Sehingga ketika kemarin saya ketemu lagi dengan seorang hamba Tuhan yang juga datang kepada kami, kemudian bercerita dan berharap dapat pelayanan Natal. Dan kami bergumul untuk itu, dan jadi seizin Tuhan kita akan mendapatkan kembali pelayanan Natal kita di bulan Desember nanti. Itu bertambah lagi satu di tanggal 23 Desember. Itu kita akan melayani ibadah Natal. Jadi untuk ceritanya singkat, hamba Tuhan ini sudah berulang-ulang kali dia datang ke Palu untuk menemui kami secara langsung. Ya, sudah dari akhir tahun 2021 kalau saya tidak salah. Dia sudah datang meminta pelayanan Natal. Bahkan dari tahun 2020 akhir kalau saya tidak salah dia sudah datang. Kemudian 2021 lagi datang lagi. Tapi karena COVID juga tidak memungkinkan sehingga kami masih menunda perjalanan Natal. Dan hamba Tuhan ini datang kepada kami dan dia datang lagi, berbicara lagi dengan kami, ketemu, dan akhirnya kami menyepakati, karena saya juga melihat ya bagaimana usahanya, bagaimana kerinduan hatinya untuk mendapatkan pelayanan. Dan memang tidak saya langsung mengiyakan dari tahun 2020, 2021, bayangkan 2 tahun dia menunggu untuk bisa mendapatkan pelayanan. Nah, sebab itu saya melihat bagaimana dia begitu gigih, begitu hatinya sungguh-sungguh untuk merindu mendapatkan pelayanan. Biasanya orang satu kali saya tolak, sudah mundur dia.
Tapi ini masih terus dia berusaha lagi dan lagi. Dan ini saya melihat, sebab itu hati saya tergerak, saya berdoa. Dan akhirnya tanggal 23 kami sepakati bulan Desember untuk juga akan ada pelayanan Natal nanti di Pantai Barat, di daerah Karya Mukti, jika saya tidak salah. Jika saya tidak, bukan di tempat pelayanan hambanya Pendeta Gatniel, bukan, tetapi di tempat lain. Ini hamba Tuhan bukan dari GPT, tapi dia sudah merasakan, mendengar, sudah dari beberapa tahun dia mendengar firman, dan dia merindu untuk mendapatkan pelayanan Natal. Dan saya melihat dari usahanya, dan sebab itu kita akan melayani dan juga nanti Natal setelah tanggal 20 di Karosa, dan kemudian tanggal 23 di Pantai Barat, di tepatnya daerah Karya Mukti, tidak terlalu jauh ya, sebelum tempatnya hambanya Gatniel katanya. Jadi doakan, karena bertambahnya pelayanan Natal, bertambahnya kepercayaan, berarti bertambah besar juga tugas pelayanan kita di bulan Desember ini. Dari tanggal 2, 4, 9, 10, tanggal 6, 9, 10, kemudian 14, 15, kemudian 20, 23, kita akan menghadapi begitu banyak dan padatnya kegiatan Natal. Nah, sebab itu Tuhan datang lewat firman-Nya untuk memberikan kepada kita semua kekuatan dan semangat kepada seluruh jemaat Tuhan untuk kita menghadapi kepercayaan Tuhan di bulan mendatang. Bahkan dari bulan ini saja saya melihat yang latihan dari hari Kamis kemarin, bahkan sebelum itu sudah begitu mempersiapkan diri, mengorbankan waktu. Saya lihat pemain musik latihan dari jam 7, kadang selesai jam 10 malam. Jam 7 malam sampai jam 10 malam, setengah 11 malam baru mereka pulang. Belum lagi nanti persiapan-persiapan lain. Tentunya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya, bahkan persiapan yang dilakukan dari awal bulan. Begitu saya melihat sungguh-sungguh, bahkan waktu ditanya apakah capek lelah, mereka menjawab, mereka dengan penuh semangat tetap mau latihan. Bahkan ketika sudah jam menunjukkan jam setengah 10 malam, masih tetap mau latihan. Itu saya doakan semua imam-imam pelayan Tuhan tetap diberikan kekuatan. Hanya itu yang bisa saya kerjakan. Saya tidak bisa support mungkin dengan vitamin ya, atau mungkin dengan makanan untuk supaya saudara setiap hari dalam latihan ataupun menjalani hidup terus diberikan kesehatan. Tetapi saya hanya bisa berdoa untuk semua saudara, baik imam-imam pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk pelayanan, diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan. Ya, saya sadar itu semua hak Tuhan, kehendak Tuhan. Namun saya juga memanjatkan doa untuk saudara semua agar Tuhan terus menyertai. Walaupun mungkin pada waktu namanya manusia ada masa lelahnya, capeknya, bahkan mungkin fisik itu menurun karena terus digenjot ya. Namanya tubuh manusia kalau terus dipakai ya kerja lama-lama juga akan tiba masa kelemahannya. Tetapi kalau sekalipun dalam kelemahan itu, saya berdoa Tuhan tetap memberikan kita semangat untuk menghadapinya. Dan kita boleh melaluinya dan kita boleh terus bahkan sampai nanti pada pelayanan-pelayanan di tanggal-tanggal yang sudah ada. Sampai nanti kita bisa mewujudkannya. Saya berdoa untuk semua dari anak-anak sekolah minggu. Saya melihat sudah begitu mempersiapkan semua. Bahkan setiap hari Minggu habis ibadah latihan. Rabu habis ibadah latihan. Sebentar juga habis ini ada latihan paduan suara untuk Natal lagi.
Tidak main-main, tentu itu pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran. Ya, jangan saudara memandang ini sebagai suatu beban yang ditaruh kepada kita. Kuk yang kupasang kepadamu itu enak dan ringan. Justru dengan adanya kepercayaan dari Tuhan, itu melepaskan kita sesungguhnya dari beban-beban daging, beban keinginan, beban dosa yang begitu menekan kita, menindih kita. Ya, sebab itu berdoalah kepada Tuhan, untuk Tuhan teruslah Engkau memberikan kepadaku kekuatan. Ya, karena saya percaya pekerjaan itu semakin bertambah, berarti kita pun juga semakin dipercaya Tuhan. Karena Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan kesetiaan seperti hamba yang menjalankan 5 talenta. Karena dia berhasil menjalankannya dan berbuah menjadi 10 talenta. Akhirnya Tuhan itu mengambil 1 talenta dari hamba yang tidak setia dan ditambahkan kepada hamba yang setia itu menjadi 11. Demikian juga kita, semakin kita ditambahkan Tuhan sebuah kepercayaan. Ya, berarti Tuhan melihat kita adalah pribadi-pribadi yang berbuah dalam pelayanan kita. Ya, sebab firman Tuhan katakan kita itu dikenal dari buahnya. Bukan dari seberapa tinggi kita sudah bertumbuh. Tetapi kita dikenal dari buahnya, kata firman Allah. Maka tentu Tuhan melihat karena kesetiaan. Tuhan melihat karena ketekunan. Karena kepercayaan yang Tuhan beri, kita tetap bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun menambahkan kepercayaan itu kepada kita. Dan saya yakin, kalau Tuhan yang sudah mengizinkan, Tuhan yang sudah juga mengerjakan dari awal, Tuhan menyertai sampai akhir. Dan sampai selesai semuanya. Itulah pengalaman kita tentunya. Biasanya kita di bulan Desember, kalau sudah kita memasuki bulan ini, bulan Desember nanti sudah begitu banyak kegiatan. Dan mungkin secara fisik kita lelah. Tetapi saya melihat selalu Tuhan memulai, Tuhan menyertai, dan Tuhan mengakhiri semua dengan baik. Sekalipun beberapa kali ada saja tantangan yang harus kita hadapi dalam perjalanannya. Tidak sedikit ya pengorbanan dari tenaga fisik, bahkan kesehatan, bahkan harta. Seperti kejadian 2016, kita belajar dari pengalaman itu. Belum lagi berbagai-bagai hal yang terjadi ketika umat Tuhan mau berjuang. Banyak saja tantangannya, banyak saja halangannya, banyak pengorbanannya. Tiba-tiba mobilnya rusak di tengah jalan, tiba-tiba mogok, tiba-tiba sakit, banyak. Tetapi kita melihat Tuhan selalu menyertai sampai hari ini. Kita ada di tempat ini dan terus Tuhan beri kepercayaan. Dan sebab itu tetaplah kita berbuah, ya, tetaplah kita menunjukkan kepada Tuhan bukan pertumbuhan saja, tetapi buah itu yang kita tunjukkan. Kita berikan kepada Tuhan dari pelayanan kita. Jangan kita merasa capek, lelah meskipun fisik kita sudah merasakan itu, tapi ingatlah selalu apa yang kita kerjakan ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan saja. Ya, untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu pekerjaan yang bertambah besar pula pergumulannya. Bertambah besar pula tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Nah sebab itu kita harus sadar itu. Nah sebab itu seperti Tuhan mengingatkan saya, bahwa kamu dipercaya semakin besar pekerjaan itu, kamu juga harus ingat tantangannya juga semakin besar. Iblis yang akan mengganggu juga akan semakin gencar. Ya. Dan begitu banyak cara dari si jahat untuk menghalangi, menghadang pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan besar tidak bisa dimengerti oleh mereka-mereka. Tentunya yang dikatakan oleh firman Allah, di tanda kutip ya, bodoh. Itu dalam Mazmur 92 ayat 6. Pekerjaan-pekerjaan besar tidak dapat dimengerti oleh orang-orang bodoh. Bagi orang-orang ini,
Pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu sebuah beban. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu sesuatu yang berat untuk dikerjakan. Ya. Tapi janganlah kita menjadi orang-orang ini. Orang-orang yang memandang pekerjaan Tuhan itu berat dan beban untuk kita. Kita dengar, wah ada lagi pelayanan, berarti kita harus semakin berjuang lagi. Aduh saya nanti capek, saya lelah, saya mau pulang kampung dulu. Ya kan? Ayo kita tuntaskan tugas pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang diberi kepercayaan. Bukan hanya saya yang diberi kepercayaan, tetapi kita semua penggembalaan di tempat ini. Saya hanyalah penghubung, jembatan. Jika ada hamba Tuhan datang kepada saya untuk kemudian meminta pelayanan, bukan karena saya saja. Lalu kemudian saya dipercaya, saya merasa lebih banyak dipercaya, tidak. Tetapi karena semua jemaat Tuhan dalam penggembalaan di tempat ini, maka kepercayaan itu datang. Saya hanyalah penyalur, pembawa pesan, seorang hamba yang membawa pesan dari Tuhan, bahwa kita mendapat kepercayaan dari Tuhan. Coba kita baca, orang bodoh tidak mengerti akan pekerjaan-pekerjaan besar. Dalam Mazmur 92 ayat 6. Mazmur 92 ayatnya yang ke-6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Itu kata pemazmur, bahwa bagaimana dia melihat, dia memandang bahwa pekerjaan Tuhan ini tidak kecil. Dan kalau dia boleh melihat betapa besarnya pekerjaan Tuhan itu, dia sadar bahwa ketika dia bisa melihat itu, dia harus memberikan hidupnya untuk terlibat di dalamnya. Bukan sebaliknya ketika dia diberi kemurahan untuk melihat pekerjaan besar itu, lalu dia mundur. Tidak, tetapi kata pemazmur, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Dan dia katakan apa? Orang bodoh tidak akan mengetahui. Orang bodoh tidak akan tahu itu pekerjaan besar. Maka itu dia tidak mau melewatkan. Ini kan ungkapan secara tidak langsung bahwa pemazmur ini yang menuliskan, yang setelah melihat pekerjaan Tuhan besar, rasanya bodoh saya. Kata pemazmur itu sederhananya, kalau saya mau melewatkan pekerjaan Tuhan ini. Kalau saya kemudian mengundurkan diri atau kemudian saya meninggalkan. Di saat pekerjaan itu, kepercayaan itu semakin besar di dalam hidupnya. Dia melihat, dia memandang bahwa betapa bodohnya kalau saya tidak ada di dalam situ. Ya, maka dia katakan orang bodoh tidak mengerti. Supaya kita yang membaca hari ini tidak menjadi orang yang bodoh yang melewatkan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Orang bodoh melihat pekerjaan Tuhan seperti beban. Seperti orang kaya, orang muda yang kaya. Mereka melihat apa yang Tuhan katakan, jual semua harta milikmu dan berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itu kan bagian dari pekerjaan Tuhan yang besar. Rencana Tuhan yang besar. Tetapi dia tidak bisa memandang itu, dia tidak bisa melihat ke sana. Dia tidak mengerti bahwa betapa besarnya rencana Tuhan. Bahwa betapa bersyukurnya dia bahwa Tuhan memanggil dia menjadi hambanya. Tuhan memanggil dia menjadi pelayannya. Tuhan melibatkan dia menjadi pelayan pada waktu itu. Ya kan? Secara tidak langsung Tuhan minta kepada orang muda yang kaya ini menjadi pelayannya. Dengan dia tinggalkan semua. Kau jual semua milikmu, ikutlah aku. Itu kan Tuhan panggil. Tuhan libatkan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Tapi dia katakan, dia sedih hatinya, lalu dia pergi meninggalkan Tuhan karena banyak hartanya. Nah itu kita bisa melihat, orang bodoh tidak mengerti. Walaupun dia memiliki segala sesuatunya, bukan berarti dia bisa mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Maka itu Tuhan berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum
Artinya apa? Kalau lebih mudah, orang-orang yang mungkin di pemandangan manusia bodoh, hina, rendah, kecil, lebih mudah mengerti. Lebih mudah memahami untuk masuk ke dalam rancangan-rancangan Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan melarang kita untuk diberkati. Tetapi bagaimana kita tidak terikat dengan semua harta dan kekayaan yang kita punya. Ketika kita menghadapi kepercayaan dan pekerjaan Tuhan yang besar, kita harus belajar. Saya harus terlibat di dalamnya. Dengan aku diberkati Tuhan, aku harus terlibat justru di dalam pekerjaan Tuhan itu. Jangan sampai justru kita ini yang sudah diberikan Tuhan pandangan, melihat, wah ada pekerjaan yang besar ya. Tapi kita sendiri tidak ada di dalamnya. Nah, saya berdoa kita semua terlibat umat Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan besar. Dan tidak menjadi orang-orang bodoh yang tidak mengetahui. Dan dikatakan orang bebal. Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Terima kasih. Orang bebal tidak akan pernah mengetahui. Orang bodoh tidak mengetahui. Orang bebal tidak mengerti. Nah, jangan kita sampai menghadapi pekerjaan Tuhan yang besar, kita bodoh dan bebal. Ya, memang dalam pekerjaan yang besar itu ada tantangan yang besar juga. Seperti pepatah mengatakan semakin tinggi pohon, semakin kuat juga anginnya yang dirasakan. Ya kan? Seperti Petrus ketika dia berjalan di atas air, ketika dia sudah mampu berjalan di atas air, justru di saat itulah dia bisa merasa kuatnya tiupan angin. Dan ketika dia tidak bertahan, dia mulai tenggelam. Semakin kita diberikan memang kepercayaan oleh Tuhan, dan kita mau terlibat di dalamnya, kita tidak boleh lupa juga bahwa tantangan yang besar juga akan diperhadapkan kepada kita. Namun kita tidak perlu merasa cemas dengan pernyataan firman ini, bahwa kita akan menghadapi tantangan. Karena Tuhan sendiri pun telah datang memberi kekuatan kepada kita di dalam Yeremia 51 ayat 46. Coba. Saya dikuatkan oleh firman ini. Ketika saya baca-baca, di dalam saya mengingat, wah Tuhan, betapa banyaknya yang akan kami kerjakan. Betapa rumitnya, kompleksnya persiapan yang akan kami lakukan. Betapa lelahnya saya melihat imam-imam pasti akan mengerjakan semuanya. Dalam hati saya melihat saudara yang mempersiapkan semua. Saya tahu lelahnya saudara. Saudara pulang kerja kayak hari ini saja ya. Saudara pulang kerja 1 hari sudah. Saudara ikut ibadah. Sebentar saudara latihan lagi. Begitu juga setiap Senin dan Kamis pulang kerja begitu capek sampai sore malam. Pulang harus mulai latihan lagi sampai jam 10 malam. Bahkan kadang ada air, kadang tidak. Kadang ada kue, kadang tidak ada kue. Tapi tetap harus latihan. Ya. Itu saya melihat. Saya lihat dari raut wajah, saya melihat dari fisik. Pastilah manusia itu ada lelah. Dan saya menyadari itu. Ketika saya mengingat itu, Tuhan beri firman Allah. Yeremia 51 ayat 46. Menghadapi lelah, ya, menghadapi capek dalam pergumulan, melihat pekerjaan-pekerjaan besar dari Tuhan dan terlibat di dalamnya, maka Tuhan beri firman. Yeremia 51 ayat 46, coba dibacakan. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Ya. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Ya. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Teruskan dulu. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Ya, kita tidak perlu khawatir akan bagaimana menghadapi tantangan di tahun ini, tahun depan, bahkan menghadapi berbagai pergumulan. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Biarlah hatimu jangan kecut. Mendengar dikatakan firman Allah,
kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, tahun kemudian kabar itu. Apabila dikatakan kekerasan merajalela, penguasa lalim melawan penguasa lalim, kamu jangan kecut. Tuhan akan datang, dikatakan di sana, membela kamu. Jangan kecut hatimu menghadapi apa yang saat ini sedang kita dengar, kita sedang hadapi, kita lihat dengan mata. Tahun ini begini, tahun depan begitu, nanti begini, nanti begitu. Itu sudah akan terjadi, penguasa lalim melawan penguasa lalim. Jadi firman Tuhan ini sudah bernubuat ya. Menghadapi lelah, capek, sudah kita banyak mendengar di berita, di kantor, di mana-mana kita dibebani dengan berbagai hal. Tuhan bilang jangan kecut hatimu. Bahkan terlebih lagi kita tahu firman Tuhan berkata, ada upah bagi usahamu. Sebab untuk jerih payahmu bagi Tuhan tidak sia-sia. Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat memperhatikan seperti Boas memperhatikan Rut. Dia melihat Rut yang datang bekerja terus dengan setia di sana. Tuhan memperhatikan, semua kita yang bekerja itu diperhatikan Tuhan. Semua kita yang terlibat dalam ladang Tuhan itu diperhatikan Tuhan. Tidak ada yang tidak diperhatikan Tuhan. Kita melihat bagaimana mata Boas tertuju kepada Rut yang bekerja. Itu juga mata Tuhan mata yang sama akan memandang kita semua. Dan sedang memandang kita, bukan akan memandang, tapi sedang memandang kita semua. Dan hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia melihat Rut, dia katakan, Rut jangan pergi ke ladang lain. Bekerjalah di ladang ini saja. Aku telah berpesan kepada pengerja-pengerjaku laki-laki untuk tidak mengganggu engkau. Kita melihat karena pandangannya Boas, dia memperhatikan Rut itu. Timbul belas kasihannya. Dia tidak biarkan Rut diganggu. Dia tidak biarkan Rut dijamah. Dia tidak membiarkan Rut menghadapi pergumulan-pergumulan itu seorang diri. Secara tidak langsung Boas bilang kepada Rut, aku ada bersamamu melindungi menjagamu. Dan benar kata Rut, di bawah naungan sayapmu aku berlindung. Rut merasakan perlindungan dari Boas. Bagaimana mata Tuhan itu tertuju dan sedang tertuju kepada kita saat ini. Yang sedang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Tuhan itu pribadi Tuhan yang tidak meluputkan pandangannya dari pekerja-pekerjanya, hamba-hambanya yang setia. Ketika dia bicara kepada hamba yang 5 talenta dan kepada hamba yang 2 talenta, perhatiannya sama. Turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai kamu hamba-hamba yang setia. Itu kan perhatian dari seorang tuan kepada hambanya. Tidak membedakan sebenarnya. Baik yang 1 talenta, kalau dia menjalankan pasti pesan yang sama. Pasti perkataan yang sama akan dia katakan, hamba yang setia meskipun dari 1 talenta hanya menjadi 2 talenta. Tapi Tuhan lihat ada buktinya, ada buahnya. Maka kata-kata dari Tuhan itu pasti sama. Hamba yang setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukan hamba yang dipercaya 5 talenta dan bisa menjalankan menjadi 10 talenta saja yang dikatakan berbahagia, ikut berbahagia. Hamba yang 2 talenta, yang bisa menjalankan menjadi 4 talenta pun dia katakan sama. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan tidak membedakan. Di sini kita harus ingat baik. Tuhan tidak membedakan. Jika semua hamba-hamba itu setia di dalam ladang itu. Jika hamba-hamba itu terus bekerja di ladang itu dengan segenap hatinya. Memandang kepada tuannya seperti seorang hamba laki-laki memandang kepada tuannya. Seperti seorang hamba perempuan juga. Bagaimana kita semua sekarang belajar dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar ini. Bukan kita lari dari pekerjaan itu. Tapi justru kita dengan segenap hati kita justru semakin kita berikan. Semakin kita tahu
semakin kita melibatkan diri di dalamnya. Dan kita harus ingat Tuhan memulai pekerjaan yang baik, Dia juga menyertai sampai pada akhirnya. 1 Korintus 3:13-14. Tidak ada pekerjaan yang tidak diuji. Semua pekerjaan besar akan menghadapi tantangan. Semua pekerjaan besar akan menghadapi ujian. Itulah yang akan kita hadapi hari-hari terakhir ini. 1 Korintus 3 ayat 13-14. Silakan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ia akan diuji. Semua. Setiap pekerjaan itu yang besar akan menghadapi tantangan dan ujian. Tidak boleh lupa. Tapi Tuhan bilang, tidak usah kecut. Maka itu pekerjaan kita, waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan sampai kita mengerjakan setengah-setengah. Seperti hamba 1 talenta. Biarlah kita punya hati seperti hamba 5 talenta dan hamba 2 talenta. Sekalipun tuannya tidak melihat, mungkin tidak ada di tempat ya, bukan tidak melihat. Sekalipun tuannya tidak ada di tempat, tapi mereka tetap bekerja dengan sepenuh hati. Sekalipun tuannya tidak menjanjikan upah. Waktu Tuhan itu berbicara kepada hamba-hamba itu, Tuhan itu tidak menjanjikan upah. Berapa upahnya untuk kamu? Kamu nanti kalau menjalankan ini, kamu mendapatkan upah sekian. Tidak. Tapi hamba 5 talenta, hamba 2 talenta, sekalipun tidak mendengar sepatah kata tentang upah, mereka tetap mengerjakan kepercayaan dari Tuhan itu dengan segenap hati mereka. Hingga pada akhirnya berbuah-buah. Kita pun demikian. Jangan nanti kita mendengar ada upah untuk apa yang akan kita kerjakan. Maka kemudian kita bekerja dengan segenap hati. Motivasi kita sudah berbeda itu. Motivasi kita sudah salah. Bahkan ada seorang pengusaha kaya saja dia katakan, kalau kamu kerja, kamu sudah pikir duitnya dulu. Pekerjaanmu tidak jalan, duitnya pun kamu tidak dapat. Jadi dia bilang, kalau kamu kerja, kerja saja. Nanti kalau hasil kerjamu bagus, duit itu dengan sendirinya datang kepadamu. Kadang kita baru mau kerja saja, berapa saya dibayar? Berapa saya mendapatkan upah? Kita sudah hitung. Mungkin kita tidak hitung upah secara materi dengan bentuk uang. Tapi upah itu minimal paling tidak pujian. Ya kan? Untuk kita. Suatu reward. Kita berharap ada reward untuk kita. Sebab itu kalau kita bekerja, kerja saja. Kalau kerja kita bagus, nanti upah itu dengan sendirinya akan diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Seperti hamba 5 talenta dan hamba 2 talenta. Dengan sendirinya Tuhan itu bilang, kau turut dalam kebahagiaan Tuhan. Tidak usah dia dengar di awal ada upah. Dia kerja dengan segenap hatinya. Tidak dijanjikan sepeser pun uang. Dia sendiri pun tidak menghitung. Yang penting dia berbuah saja. Berapa banyak buahnya. Kalau kita melihat hamba 2 talenta ini, tidak perlu, Tuhan tidak melihat harus sama jumlah talenta yang dihasilkan seperti yang 5 talenta. Asalkan apa berarti? Asalkan dia berbuah. Berarti Tuhan melihat dia setia, dia bekerja dengan segenap hati. Walaupun jumlah talenta yang dihasilkan, yang punya 2 talenta tadinya ini tidak sama dengan yang menjalankan 5 talenta. Tidak sama kan? 2 talenta hanya menghasilkan pada akhirnya menjadi 4 talenta. Sedangkan yang 5 talenta jadi 10. Tapi Tuhan itu tetap berkata yang sama kepada mereka. Turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekarang kita baca saja ya Matiusnya. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Coba kita baca, lalu apa kata Tuhan itu di awal? Adakah Tuhan itu berkata kepada hamba-hamba itu, kalau kamu menjalankan talenta-talentaku, nanti kamu akan mendapatkan upah. Ayat 15 saja langsung. Saudara baca dari ayat 14 dalam Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya,
Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan itu tidak janji. Kalau kau jalankan nanti 5 talenta, kau dapat upah sekian. Tapi hamba ini, walaupun tidak dijanji apa-apa, dia katakan. Makanya saya katakan, kita kalau sebagai pekerja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan ketika kita tidak mendengar janji Tuhan pun, sekalipun janji Tuhan tidak diperdengarkan kepada kita untuk menguatkan kita, kita tetap adalah hamba dan pelayan Tuhan yang harus bekerja dengan segenap hati. Itulah kita sebagai panggilan kita sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai umat Tuhan. Jangan nanti tunggu Tuhan, aku rindu mendengar janjimu supaya aku dikuatkan dalam pekerjaan ini. Ada kalanya Tuhan tidak berbicara. Tuhan mau uji sejauh mana kita ini setia sekalipun kita tidak mendengar janji. Bayangkan. Jadilah pelayan Tuhan yang sekalipun tidak mendengar janji, tapi tetap setia. Saya ulang, sebagai pelayan hamba, sebagai umat Tuhan, sekalipun kita tidak mendengar janji dari Tuhan, kita tetap harus bekerja dengan segenap hati. Jangan tunggu. Aku rindu janji-janjimu Tuhan dulu. Baru aku mau kerja dengan segenap hatiku. Tidak perlu. Hamba 5 talenta, hamba 2 talenta. Tidak mendengar ada sedikit pun janji dari Tuhan itu. Tapi mereka justru terus menjalankan hingga berlabah, berbuah, berbunga dikatakan istilahnya. Dikatakan lebih tepatnya berbuah. Menjadi apa? 5 dan 2. Apa kata Tuhan itu? Tuhan itu tidak membedakan. Tuhan tidak membedakan. Yang 5, yang 2. Apa kata-kata dari Tuhan itu sama. Bahwa turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 21 untuk yang 5 talenta. Ayat 21. Maka kata Tuhannya itu kepadanya. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka yang 2 talenta pun datang. Memperoleh laba 2 menjadi 4. Maka kata Tuhannya kepadanya ayat 23. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sama. Nggak mesti yang 2 talenta harus sama jumlahnya dengan yang 5 talenta tadi. Baru kemudian dikatakan kau hamba yang baik dan setia. Karena kau jumlahmu sama-sama 10-10. Baru dikatakan baik dan setia. Tidak. Walaupun dia hanya menghasilkan 2 jadi 4. Tidak begitu banyak dibandingkan yang 5. Tapi tetap kata Tuhan itu karena Tuhan lihat dia setia. Hai hambaku yang baik, hambaku baik yang dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, terima kasih. Sama kok. Sama, rewardnya sama. Bukan soal jumlahnya yang dia hasilkan harus sama. Enggak perlu. Nah sebab itu saudara, tanpa janji pun kita harus ingat. Kita tetap harus bekerja. Dan kita harus ingat baik. Tuhan bukan melihat sejauh mana pencapaian kita. Itu memang diperhatikan Tuhan. Tapi Tuhan melihat kesetiaan dalam menjalankan. Dan berbuah-buah, terus berbuah-buah. Besar kecil asalkan berbuah. Belajarlah. Jangan sampai seperti 1 talenta kita sudah tahu. Saudara dalam pekerjaan Tuhan yang besar membutuhkan banyak orang.
banyak tenaga, banyak pikiran. Bukan hanya satu orang yang memiliki tenaga dan yang berpikir, tapi semua dikatakan terlibat oleh Nehemia. Nehemia 2 ayat 18 sampai 20 dibaca di rumah saja. Pekerjaan Tuhan ini besar. Dan karena saking besarnya kita terpencar di satu sisi yang lain, di satu sisi tembok yang lain. Ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di utara, ada yang di selatan posisi pekerjaannya. Karena pekerjaan Tuhan itu besar. Dan menghadapi tantangan membutuhkan banyak tenaga. Banyak yang harus terlibat di dalamnya. Bukan hanya satu orang, oh sudah cukup saya gembala aja lah yang pergi. Oh sudah cukup, sudah ada pemain musik, oh sudah ada tim perlengkapan. Saya hanya jemaat biasa. Saya tidak perlu terlibat. Peranku di dalam pelayanan tidak ada. Tidak saudara. Kehadiran kita, walaupun kita katakan saya hanya jemaat biasa. Tapi kita di dalam pekerjaan Tuhan. Kita pun ada bagiannya. Apa? Kita mendukung pelayanan hamba Tuhan. Kita mendoakan. Walaupun kita katakan saya bukan pemain musik. Tidak ada peran saya di dalam situ. Saya bukan seorang penyanyi. Tidak ada peranku di sana. Saya bukan seorang teknisi yang dibutuhkan. Cukup yang perlu-perlu saja yang datang. Tidak. Kita semua. Pekerjaan ini besar. Orang bodoh tidak mengetahui, orang bebal tidak mengerti. Kalau kita justru menjauhkan diri dari pekerjaan Tuhan, kita persis dengan hamba satu talenta itu. Ada talentanya, tapi dia bilang, saya kubur talentaku di dalam tanah. Karena aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Jangan sampai kita yang sudah mendapat kepercayaan dari Tuhan. Saya sangat merasakan ketika di dalam sebuah pelayanan saya didukung oleh tim musik, audiovisual, sound system dan kelistrikan. Tapi tidak cukup di situ. Ketika ada jemaat-jemaat Tuhan hadir, saya lihat dalam pelayanan yang kami kerjakan di luar, di mana-mana. Di situ saya ada kekuatan, juga dorongan, ada semangat. Walaupun saya tahu tentu nomor satu kita mengandalkan Tuhan. Namun dengan saya melihat saja saudara ada duduk, saya tahu dukungan doa begitu kuat. Sehingga ketika habis firman, menyembah semua bisa terangkat, suasana terangkat. Karena di situ ada orang-orang yang belum dalam suasana yang sama dengan kita. Tapi dengan kita hadir di tengah-tengah mereka, kita membawa suasana hadirat Tuhan yang kita selama ini kerjakan dalam penggembalaan. Kita bawa di tempat mereka. Sehingga mereka yang tidak merasakan hadirat Tuhan, mereka bisa merasakan hadirat Tuhan dari kehidupan kita di situ. Maka itu peran jemaat itu bukan hanya sekedar datang, sekedar untuk melihat gembalanya atau hamba Tuhannya melayani. Tapi dia membawa suasana. Hadir. Orang lain belum merasakan suasana itu. Kita ada di tengah-tengah mereka. Suasana yang kita rasa dalam penggembalaan selama ini bisa kita bawa juga, terangkat. Itu bagi saya, peran semua orang sangat penting. Tidak ada yang tidak penting. Tidak ada yang harus merasa minder karena saya jemaat. Tidak. Atau merasa lebih karena saya adalah imam yang dipercaya. Tidak. Semua berperan dengan bagiannya masing-masing. Dan ingat Tuhan itu katakan, baik yang 5, baik yang 2 sama. Hai kamu hamba yang baik dan setia. Asalkan kita kerjakan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jangan ada keluh kesah, jangan ada sungutan. Hindarkan dari mulut kita.
Selelah-lelahnya kita dalam pelayanan yang sedang kita kerjakan dan kita persiapkan ini. Jangan ada sungutan dari hidup kita. Tetapi biar kita selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Saya masih boleh ada kepercayaan yang kukerjakan. Saya masih boleh berlelah-lelah dalam pekerjaan Tuhan. Saya masih boleh terlibat di dalam pekerjaan-Mu yang besar dan yang mulia. Saya berdoa untuk kita semua, Tuhan berikan kekuatan. Menjadi hamba-hamba yang baik dan yang setia. Yang terus memperhatikan pekerjaan Tuhan yang besar. Walaupun tidak ada janji sekalipun. Ini saya minta menyisikan ujian. Ingat, ini harus kita ingat dengan baik dalam melayani Tuhan. Sekalipun tidak ada janji, aku tetap akan bekerja dengan segenap hatiku untuk Tuhan. Sekalipun aku tidak mendengar ada upah, aku tidak mendengar dari Tuhan, bahkan Tuhan mungkin tidak berkata kepada hamba-hamba itu, Tuhan ini tidak berkata kepada hamba itu, aku melindungi engkau, aku menjaga engkau, kerja saja, tidak ada. Tuhan itu langsung pergi. Dia tinggalkan hamba-hamba itu dengan talenta. Jangan berharap kepada siapapun. Percayalah kepada Tuhan kita, Dia akan kembali, itu saja. Walaupun dia tidak janji kepada saya apa-apa. Tapi saya tahu dia akan kembali. Saya harus kerja dengan segenap hati. Saya tahu dia pasti kembali memperhitungkan semua yang kukerjakan. Bahwa semua yang kukerjakan ini tidak ada yang sia-sia, dia pasti kembali. Dia akan memperhitungkan nanti semuanya. Apa itu, mari kita pandang kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita semua. Memandang-Mu dalam kemuliaan. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku dalam kelemahanku, Kau nyatakan kuasa-Mu. Ku percaya. Memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih-Mu. Memandang dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu, ku memandang. Mari kita berlutut di tempat kita masing-masing. Memandang dalam kemuliaan, memandang dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku
meragukan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan saat ini. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan saat ini. Curahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku. Dalam kelemahanku, Kau nyatakan kuasa. Ku percaya, ku memandang sana kekuatanku di dalam kasih-Mu. Memandang dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang, Kau menyembah, memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku sekalipun Tuhan itu tidak berjanji, hamba itu tetap pergi untuk melayani. Karena dia memandang Tuhanku akan pulang, Tuhanku akan kembali. Tuhanku tidak mungkin pergi untuk meninggalkan. Tuhanku pasti kembali untuk memperhitungkan semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, menghadapi tahun ini, tahun itu, akan begini, akan begitu. Jangan kecut hatimu, jangan kecut hati menghadapi kesusahan yang akan terjadi. Tuhan akan membela umat.
akan membela kita. Pandanglah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau beri lagi kami kepercayaan untuk kami kerjakan. Itu bukan karena satu orang, tapi karena Tuhan melihat buah-buah dalam pelayanan saudara.
kita harus tetap percaya. Tuhan, aku percaya Kau akan kembali. Meskipun belum ku melihat pertolongan-Mu, bahkan jamahan-Mu. Meskipun, mari saya undang seluruh pelayan perjamuan suci. Pertolongan-Mu, meskipun meskipun belum ku rasakan jamahan, ku kan tetap mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, bahkan sekalipun kami belum mengalami, bahkan kami belum merasakan jamahan, namun kami tetap percaya ya Tuhan kepada-Mu, bahwa pekerjaan-pekerjaan-Mu ini besar ya Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan-Mu tidak kecil untuk kami. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami semua untuk terlibat di dalam pekerjaan-Mu yang besar dan yang mulia. Jangan seorang pun tertutup mata dan mata hatinya, yang menjadi bebal dan menjadi bodoh, yang tidak mengetahui dan tidak mengerti akan besarnya pekerjaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu hamba percayakan semua di dalam tangan-Mu dan di dalam tangan kasih sayang-Mu saja. Akan menerima tubuh dan darah, melayakan kami semua untuk menikmati pelayan-pelayan yang melayani, sucikan dan kuduskan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita duduk kembali semuanya, kita akan menerima tubuh darah Tuhan. Meskipun belum ku melihat, meskipun belum ku melihat pertolongan-Mu, meskipun
belum ku alami. Janji meskipun belum ku rasakan ku kan tetap mengasihimu. Ku percaya Tuhan, ku yakin firman-Mu kan bekerja pada waktunya. Ku percaya ku yakin firman-Mu, ku alami dalam hidupku. Ku percaya Tuhan, ku yakin firman-Mu kan bekerja pada waktunya. Percaya Tuhan, ku yakin firman-Mu, ku alami dalam hidupku. Kita pasti akan mengalami janji Tuhan, sekalipun kita belum melihat dan mendengarnya saat ini. Jangan ragu, jangan bimbang untuk mengerjakan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya, haleluya. Ku yakin Tuhan, sekalipun kami belum melihat dan bahkan mendengar, Engkau akan bekerja pada waktu dan saat-Mu yang tepat. Ku percaya Tuhan, ku yakin firman-Mu kan bekerja pada waktunya. Ku percaya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Yakin firman-Mu ku alami dalam hidupku. Sekali lagi ku percaya Tuhan, ku percaya Tuhan, ku yakin firman-Mu kan bekerja pada waktunya. Ku percaya Tuhan, ku yakin firman-Mu. Kita angkat roti. Ku alami dalam hidupku. Kami percaya ya Tuhan. Mari angkat tubuh dan darah Tuhan. Roti di tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari atas kepala kita. Jangan ada keraguan untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini besar. Tuhan mau membawa kita semua ada di dalamnya. Perhatikanlah firman Tuhan, lalu Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan lalu berkata, ambillah dan makanlah kamu sekalian. Sebab inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita tinggikan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Yesus Kristus yang hidup. Amin. Makan dengan yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pindahkan cawan di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari atas kepala kita semua. Lalu Yesus mengambil cawan, mengucapkan syukur atasnya dan lalu berkata, ambillah dan minumlah kamu sekalian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan yang kita tinggikan ini adalah persekutuan dengan darahnya Yesus Kristus yang hidup. Amin. Minum dengan yakin percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian ini, selidiki kami agar Engkau mendapati kami suatu saat. Dalam ketidaksempurnaan ini ubahlah, koreksilah kami Tuhan. Hingga pada akhirnya kami tetap berada di hadapan-Mu ketika Engkau kembali. Terima kasih Tuhan buat kemurahan dan perhatian-Mu malam ini. Untuk kami semua yang ada di tempat ini dalam penggembalaan. Hamba bersyukur oleh penggembalaan firman dan Roh Kudus-Mu. Kami boleh terus mendapatkan kepercayaan-Mu. Siapa kami ya Tuhan? Tolonglah kami. Peganglah terus tangan kami dalam melangkah melalui tahun demi tahun. Seperti Engkau sudah berfirman, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tolonglah saudara-saudari kami dalam kelemahan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Erlin yang di dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya menjamah tubuh yang lemah sejak hari Rabu sampai malam hari ini dalam kelemahan. Tuhan kiranya menjamah dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan Ibu Vina dalam kelemahannya pun terus Tuhan menjamah. Tuhan menolong dalam kelemahannya. Kami berdoa terus biar kekuatan-Mu Engkau berikan kepada mereka. Yang dalam keadaan sakit Tuhan dimanapun berada Tuhan juga menjamah mereka semua. Segala yang jahat kuasa kelemahan tubuh sakit penyakitnya mengganggu kami. Kami panggil nama Tuhan berkuasa. Mematahkan, menghancurkan, menghalaukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Menghancurkan, menghalaukan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat yang berulang tahun hari ini. Anak Jeremia Menayang. Yang Tuhan sudah berikan perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan. Teruslah Engkau beserta kepada anak ini. Memberikan hikmat, memberikan kasih-Mu, kekuatan-Mu kepadanya. Agar dia hidup menjadi kepunyaan Tuhan. Dan dia tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Menjadi alat Tuhan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua dalam pelayanan, dalam nikah dan keluarga mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dari awal hingga kami tiba di penghujung ibadah ini. Kami akan segera mengakhirinya sesaat lagi.
Sebelumnya hamba memohonkan penyertaan dan perlindungan-Mu kepada setiap umat-Mu malam hari ini, baik yang akan kembali ke rumah mereka yang jauh maupun dekat, menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum. Tuhan tibakan dengan perlindungan Tuhan, dengan tiang api untuk menerangi jalan, sehingga tidak terantuk dan boleh tiba di rumah dengan penuh sukacita damai sejahtera. Dan sebentar pun juga malam hari, dalam peristirahatan kami semua di rumah kami masing-masing, di perbaringan kami, Tuhan kami mohon perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu. Sebab maut ada di mana-mana, tetapi Engkau sudah mengalahkan maut itu. Terima kasih Tuhan, pagari kami semua sekeliling rumah kami, di mana kami tinggal. Dan juga kami berdoa buat pekerjaan-pekerjaan-Mu di depan di bulan Desember. Baik dimulai di bulan November ini dengan semua persiapannya. Tuhan beri kekuatan kepada semua pelayan-pelayan-Mu. Kepada semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kepada semua panitia-panitia yang terlibat. Mulai dari tanggal 2 nanti pemberkatan nikah. Umat-Mu di tempat ini. Tanggal 4 nanti Natal Sekolah Minggu. Tanggal 6 Natal di Banpres Palolo. Tanggal 9-10 konser Natal di Palu Grand Mall. Tanggal 14-15 Natal kami di tempat ini. Tanggal 20 ya Tuhan Natal kami di Karosa, Sulawesi Barat. Dan tanggal 23 Natal kami di Karya Mukti, Pantai Barat. Tuhan menyertai kami semua. Biarlah Tuhan campur tangan dan turut bekerja di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing sebentar, semua latihan. Baik latihan paduan suara untuk Natal. Baik latihan anak-anak sekolah minggu, Tuhan menyertai semuanya. Dan kami mohonkan ya Tuhan penyertaan-Mu juga untuk ibadah dan kegiatan kami di sisa minggu ini. Baik esok tim doa dan latihan musik. Dan hari minggu ibadah umum dan anak-anak sekolah minggu. Tutup bungkuslah kami semuanya. Inilah doa dan sembah kami malam hari ini. Yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan menyertai kita sekalian.